Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan selalu memberikan kekuatan iman dan Islam dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja sedangkan kita tidak mengetahuinya. Hadirin ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidur kemudian subuh telah tiba, maka disitulah Masya Allah, maka disitulah mata kita berat. Mata kita berat untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan ini dikarenakan apa? Karena kita semua tidak tidak beramal atau tidak melaksanakan adab-adab daripada tidur kita. Kemudian apa sebabnya ketika kita itu, apa sebab yang lain gitu, ketika kita tidak mampu untuk bangun, ketika kita susah bangun, mata terasa berat, begitu juga punggung terasa berat untuk diangkat, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu ada ikatan-ikatan di dalam tengkuk kita yang diikatkan oleh setan-setan. Kehadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara untuk melepaskan ikatan-ikatan tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum." Setan mengikat tengkuk, tengkuk. Setan mengikat tengkuk, tengkuk salah satu di antara kalian. Berapa ikatan? Yaitu ada 3 ikatan. Idhu huwa nama thalatha uqdatin. Ketika seseorang itu tidur, maka setan mengikat tengkuk kita semua dengan 3 ikatan. Nah, inilah sebabnya. Inilah sebabnya ketika kita tidak bisa bangun pada subuh. Sering kesiangan, bangun 5:30. Ada mungkin yang bangun sampai jam 7. Nah, itu tidak lepas dari apa? Dari ikatan setan. Setan terus menggoda kita dari awal kita tidur sampai bangun, sampai tidur kembali 24 jam, setan tidak pernah ada istirahat, tidak ada tidak ada kata lelah untuk menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadribu makana kulli uqdatin, di setiap ikatan ia membisikkan, di setiap ikatan dia membisikkan. Alaika lailun tawilun, malam masih panjang, malam masih panjang, malam masih panjang. Ya, ketika kita bangun misalnya jam 4:30 ya, kalau subuh sekarang 4:30. Bangun 4:30, yang ada di otak itu cuman pingin meneruskan tidur saja. Ya, nanti mungkin jam 5, jam 5 nanti bangun. Pas bangun jam 5 masih pingin tidur, nanti jam 5:30. Setelah 5:30, nanti sebelum jam 6. Terus gitu terus. Itu kenapa? Itu karena ada bisikan setan. Karena apa? Karena ada bisikan-bisikan setan. Ada bisikan setan, kemudian ada ikatan-ikatan yang masih
terikat di tengkuk kita semua. Alaika lailun tawilun, masih lama, santai-santai. Ya, jangan terburu-buru, santai-santai, ntar aja bisa. Waktu masih ada kok, waktu subuh masih panjang. Ya, seperti itulah setan mengganggunya. Farkud, tidurlah. Nah, ketika seseorang itu bangun, fa inistayqadha, ketika seseorang itu bangun, fadzakarallaha, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, in hallat uqdatun, maka satu ikatan akan lepas. Ya. Ketika kita bangun, fa inistayqadha, ketika kita bangun, pas bangun langsung kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita mengingat Allah dengan cara apa saja, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lepaslah satu ikatan. Kalau sudah lepas satu ikatan, oh itu ya lumayan ringan gitu. Lumayan ringan. Fa in tawaddo'a, nah setelah bangun kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berwudu. Nah, ketika dia berwudu, maka satu ikatan itu akan hilang. Berarti dua ikatan yang sudah hilang. Ya, seperti biasanya ketika kita bangun tidur, ya, zikir kemudian kemudian terus wudu, Masya Allah itu langsung ringan, badan itu langsung ringan. Yang tadinya terasa berat gitu, tapi kita paksakan dengan sekuat tenaga, dengan kesungguhan kita, sampai kita berwudu, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, badan kita terasa lega, terasa ringan. Yang tadi berat gitu. Jadi kalau digeletakkan lagi gitu, jadi kalau kita tiduran lagi itu mungkin pasti meneruskan tidurnya. Karena apa? Karena saking beratnya. Fa in sholat, nah ikatan yang terakhir nih. Fa in sholat in halat uqdatun, ketika dia sholat, maka satu ikatan lagi akan lepas. Ya. Ketika kita mengerjakan setelah wudu kemudian sholat, maka ikatan yang terakhir yang satu lagi itu akan lepas dari tengkuk kita. Maka ketika tiga ikatan itu sudah lepas dari diri kita, dari tengkuk kita, berarti kita sudah terbebas dari ikatan-ikatan tersebut. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Nah, maka ketika pagi hari dia akan berada di dalam kondisi yang baik, jiwa yang baik, kemudian badan segar, kemudian sehat. Kemudian wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ketika seseorang tersebut tidak atau ketika tiga ikatan tersebut itu tidak lepas, oh berarti tidak mengamalkan seperti yang tadi, ya, tidak berzikir kepada Allah, kemudian mungkin sholat, wudu tidak, kemudian sholat juga lewat, intinya subuhnya lewat, bangun jam 6, maka asbaha khabisa nafsi, maka dia akan menjadi atau dirinya itu akan akan lemah, ya, dirinya itu akan lemah, kondisi jiwanya itu buruk, kondisi jiwanya itu buruk. Setelah kondisi jiwa buruk, maka akan ada sifat malas, ya, mager, malas gerak, ya, malas ke sana, malas ke sana kemari, pokoknya malas apa-apa. Jadi kerjaan, misalnya kalau ada kerjaan malas, bawaannya malas aja. Ya, mungkin itu sebabnya, ya.
Mungkin hadirin ke Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan amalan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dikuatkan ya. Untuk apa? Untuk bangun subuh ya. Untuk bangun subuh, setelah bangun dzikir kepada Allah, baik itu subhanallah, alhamdulillah, bebas, yang penting zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wudu, kemudian sholat 2 rakaat ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.